Bang, mungkin aku mau wawancara soal terkait kondisi aman sekarang seperti apa sih, Bang? Kondisi amar, jadi kita sebagai kuasa hukum tuh kan mempunyai hak untuk berbicara dengan amar melalui Zoom. Kan kita melalui Zoom meeting bersama dengan amar, video call, kita mengajukan dulu ke lapas di sana bahwa kita akan berbicara dengan amar. Kemudian dibatasi orangnya dalam pertemuan eh, video call itu dan waktunya hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi terakhir sekitar 1 minggu yang lalu dan sudah berskala, kan kita semenjak Amar dipindah ke sana kita sudah 4 kali komunikasi dengan Amar dan terakhir kondisi Amar dalam keadaan baik-baik saja, kan semakin berjenggot ya, semakin berjenggot, lalu sudah juga mulai terbiasa dengan kondisi di sana. Kan apa yang kita bahas dengan Amar kemarin itu adalah terkait menyangkut masalah draft peninjauan kembali yang kita buat. Lalu Amar minta dikirimkan beberapa poin yang kita bahas, setuju gak dengan poin ini dan faktanya seperti ini gak poin-poinnya itu. Lalu kemudian Amar minta dikirimkan secara langsung. Dan kemarin telah kita kirimkan draft PK-nya kepada Amar dan kemungkinan minggu depan kita akan membahas lebih rinci lagi. Karena target kita akhir bulan ini kita akan mengajukan peninjauan kembali terkait menyangkut masalah Amar Zuni. Bang, berarti hanya komunikasinya cuma hanya via komunikasi by telepon aja, Bang ya? Iya, kan by phone aja, kan by phone aja. Karena kan statusnya Amar kan saat ini dalam keadaan dia tahanan yang high risk. Artinya security khusus kan gitu, security khusus lah. Kan maksimal kan buat Amar itu. Tapi keluarga bisa komunikasi juga, Bang? Keluarga bisa, kan keluarga juga bisa. Kan bersama dengan keluarga kita berkomunikasi, siapapun keluarga, termasuk dengan dokter Kamila kemarin juga hadir. Kan lalu dokter Kamila juga ikutan berkomunikasi dengan Amar Zoni gitu. Bang, ada cerita nggak, Bang, di dalam kegiatan Amar yang lakukan mungkin saat ini seperti apa sih, Bang? Amar seperti biasa aja, kan kondisinya dia lebih banyak taat beribadah, terus berpuasa, dia lebih rajin berpuasa, kemudian dia lebih meningkatkan keimanannya, dia meningkatkan diri kepada Tuhan, lalu kebanyakan religiusnya, kan dalam kondisi ini kebanyakan religiusnya. Tapi saya melihat wajahnya Amar Zoni, kan Bang Amar ini wajahnya udah lebih keadaan tenang lah, udah lebih keadaan manis. Ketimbang kan saya tanya, menurut saya tanya kan Amar, gimana kondisi kamu? Ya kan waktu ketika kamu masuk dulu dengan masuk sekarang gimana? Oh berbeda bang. Sekarang udah lebih baik saya daripada yang dulu pertama kali dia sempat dimasukin, lalu dia persidangan kan dia ada di Jakarta, di Salemba, di Titipan Salemba ya kalau nggak salah Titipan Salemba. Lalu kemarin hasil setelah putus, kemudian Cipinang atau Salemba, kemudian dibawa lagi kan dia ke Nusa Kambangan. Tapi kondisi dia bilang sudah lebih baik dari yang kemarin. Lebih gemuk kan sekarang, Bang? Apa? Lebih gemuk. Oh iya, ya kan kondisinya lebih gemuk lah. Bang, tadi ngomong-ngomong soal PK, mungkin alasan untuk mengajukan PK sendiri seperti apa sih, Bang? Karena kita yakin bahwa Amar tidak terlibat di dalam urusan yang terakhir itu. Karena kita lihat kan barang terkait menyangkut barang bukti, lalu komunikasi, ya kan kita pelajari dari komunikasi. Terus apa yang dititipkan kotak itu kepada temannya, lalu temannya pun juga ya salah satunya sampai 2 anak yang udah menjadi kuasa. Ya Andi Mualim pun juga udah menjadi kuasanya kepada kita. Sama-sama akan mengajukan PK. Nah, apakah PK-nya nanti kita gabung ataukah kita pisah dengan Andi Mualim, ini yang sedang kita pembahasan di internal kita. Tapi yang pasti dari cerita itu kita berkeyakinan bahwa Amar tidak bersalah, ya kan, bahwa Amar adalah korban daripada narkoba, ya kan, yang perlu diperbaiki, yang perlu diobati. Namanya orang sakit narkoba kan harus diperbaiki. Kalau dia tidak disembuhkan, dia tidak disembuhkan, ya gimana dia mau keluar daripada jaringan narkoba itu sendiri. Berarti itu akan diajukannya kapan, Bang? Yang akan diajukan akhir bulan ini kita akan ajukan. Berarti Amar sudah menerima draft berkasnya, Bang, atau Sudah terima, kan berkas yang kita buatkan, kan memori PK-nya, memori PK-nya sudah kita kirimkan ya, Duana udah kirimkan kan? Sudah dikirimkan dan minggu besok kita akan jadwalkan kepada Bang Amar melalui call lagi, kan bahwa pembahasannya sudah final. Kalau sudah final minggu depannya itu kita bahas, mungkin di hari Senin kita bahas. Kalau fix ya kan udah setuju sama-sama sepakat terhadap draft memori PK-nya itu sendiri, berarti akhir bulan ini kita ajukan. itu komunikasinya 10 hari sekali kah atau seminggu sekali, Bang? Kita kan biasanya melakukan berskala sekitar
paling cepat seminggu sekali, paling lambat 2 minggu sekali. Kita ada komunikasi dengan Amar. Terkait ini kan Amar sedang berada di high risk ya Bang. Ya, Apakah sudah ada pengajuan asesmen kah atau gimana Bang untuk sudah, kita sudah tahap mengajukan asesmen juga. Dan kita juga udah bersurat kepada Dirjen Lapas terkait menyangkut kan kalau bisa statusnya Amar juga diturunkan, lalu kembalikan lagi Amar ke Jakarta, kan kita kembali ke Jakarta di mana dia berasal dulu kan dari Nusa Kambangan. Cuma sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban. berarti mengajukan asesmen itu kapan Bang kalau boleh tahu Bang? Saya lupa ya, saya mesti cek lagi datanya itu. Dan nanti kemerdekaan ini dapat remisi Bang? Pastinya ya, artinya tapi kan setiap warga binaan kan biasanya mendapatkan remisi dalam rangka tahunan 17 Agustus ini. Tapi tentunya juga dilihat kembali dari perilaku kan bagaimana kelakuan baiknya dia sendiri, itu nanti menjadi penilaian daripada Dirjen Lapas itu sendiri. Tapi yang pastinya saya yakin untuk seorang Amar bisa dapat lah, karena Amar kan sudah melakukan kegiatan yang baik juga kan di Nusa Kambangan itu sendiri. Itu katanya kalau dari penuturan kata di Jenpers kan katanya setiap Warga binaan. warga binaan narapidana katanya. Iya, narapidana. Nah, itu katanya setahun sekali dapat sebulan. Gitu. Oh iya, memang ada aturannya kan. Acara keagamaan tuh mereka dapat remisinya berapa lama. Lalu kan acara kan misalkan keagamaan kayak Natal kan atau Idul Fitri kan, kemudian acara 17 Agustus mereka dapatnya berapa lama. Lalu kegiatan yang lain mereka juga bisa dapatnya apa. Itu kan juga ada aturannya semua sih. Tapi tahu nggak sih Bang nanti rencana Amar 17-an di sana mungkin ada cerita-cerita atau gimana Bang? Ya kan biasanya kan karena kalau sebagai orang yang normal, artinya sebagai warga binaan yang biasa, pasti tentunya mereka memperingati 17 Agustus juga seperti acara kayak di luar juga ada lah acara kegiatan di sana. Masalahnya kan kondisinya kan klien kami ini Amar kan dalam keadaan high risk kan, dalam keadaan yang high risk ini. Nah, saya nggak tahu nih ketentuannya kalau high risk ini dalam 17 Agustus seperti warga binaan yang apa tuh namanya yang lainnya, ya kan, yang standar ataukah sama, itu saya belum paham dengan itu. Nanti ya. Amar sendiri sudah berharap mungkin dapat remisi berapa atau seperti apa? Ya pastilah dia berharap lah dapat remisi, kan lumayan kan remisi dapat 1 bulan aja kan lumayan lah. Ya kan kita berharap dengan itu remisi. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan Amar nggak sih Bang? Doakan, ya kan semoga ya kan peninjauan kembalinya Amar dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Itu aja harapan kami ya. Mohon doanya dari teman-teman, dan kita yakin Amar korban. Amar bukan pengedar, Amar bukan bandar, ya kan? Amar bukan jaringan internasional terkait menyangkut masalah narkoba. Itu saya yakin. Ya, oke. Respon keluarga mungkin akan mengajukan mereka mungkin keluarga. Oh, dari keluarga. keluarga justru komunikasi dengan kita, berharap secepatnya untuk mengajukan PK-nya Amar. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih.